Diingatkan Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Jelas dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siangnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kuasa Allah kan Pak. Mohon maaf Pak, Pak Kadus, Pak Kades, bisa jadi Kadus, bisa jadi Kades, sebenarnya bukan karena bapak-bapak milih, bukan, tapi karena memang kasih sayang Allah yang Allah berikan untuk Pak Kadus dan Pak Kades, sehingga Allah gerakkan hati bapak-bapak warga untuk memilihnya. Kenapa? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Pak. Saya tanya, apakah kita bisa merasakan teh manis ini manis sebelum kita rasakan Pak? Enggak ya? Saya kasih tahu nih Pak. Bismillah. Maksudnya biar tahu sudah manis atau belum. Biar tahu nih Pak tentang rasa nih kita. Bismillah. Manis Pak. Lepaslah. Dari simpang Pemda ke Masjid Baitul Salam, pagi-pagi cuaca dingin dan suasananya cerah. Kalaulah kita semua yang hadir di sini mau mendapatkan keberkahan, maka jawablah salam dengan penuh gairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ihsan wa ni'matil hidayah wa ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati orang-orang tua saya, para alim ulama, ketua-ketua BKM, terkhusus hadir Ketua FKSMM beserta wakil ketua, ada ketua BKM, ada kepala dusun. Ini mohon maaf bapak-bapak jamaah, dalam hidup ini Ustaz Hendro ada 3 yang nggak boleh dilawan Pak. Pertama, perintah Allah itu nggak boleh dilawan Pak. Sholat sebuah perintah, gak ada satupun dari kita yang mau melawan. Yang kedua, perintah orang tua Pak. Orang tua udah nyuruh, gak boleh dilawan. Kalau mau selamat dunia akhirat, jangan lawan perintah orang tua. Yang ketiga Pak, jangan lawan perintah ketua. Nah, itu dia. Kalau udah ngelawan sama ketua, Pak Kadus, ayah nih kita. Sebaik ketua BKM ngabari Ustaz Denny bisa ngisi tanggal 16 di masjid kami Baitul Salam. Langsung saya Pak, bisa, saya bilang Pak. Nggak berani saya ngelawan Pak. Khawatir Pak, koyak limpul.
Jadi oleh karena itu orang-orang tua saya semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati Allah. Salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kaji ini sebenarnya kajinya nyambung Pak dengan kemarin Ramadan semalam. Tapi di awal kaji ini saya ingin mengajak kita semua, bapak-bapak, orang-orang tua saya, para alim ulama, agar kiranya mengedepankan husnuzon ya Pak, berprasangka baik. Sepakat kita semua ya, mengedepankan prasangka baik. Oh iya, satu lagi Pak, lupa Pak, ini tim YouTuber 33 nih. Informasi udah banyak ya Pak ya. Subscribe, like-nya, viewersnya ada banyak ya Pak ya. Makanya hari ini penceramahnya Pak, sekali duduk di sini Pak, minum 4 Pak. Itu minum semua Pak. Informasi yang aku dapat juga katanya Ustadz, kalau udah ceramah ada tim YouTuber FKSMM biasanya kopi Pak Aris itu enak katanya Pak. Tapi aku nggak tahu nih kok nggak ada kopi, kok cuma teh manis sama air putih aja. Biasanya katanya ada kopi. Ini nggak ada kopi, nggak tahu lah. Tapi ini minum 4 Pak tadi. Sama susu kedelai. Ini ada teh manis, ada air putih. Baik, kita mulai. Mengedepankan husnuzon, prasangka baik dulu kita. Kalau saya tanya bapak-bapak nih yang duduk di sini semua, kira-kira Pak, mana lebih enak ngelus pipi sendiri atau dielus sama istri Pak? Ini Amit ya Pak yang duda ya, Amit ya. Jangan pula nanti ngamuk pula yang duda. Kami cemana Ustadz yang udah nggak ada istrinya? Kira-kira mana Pak lebih enak? Ngelus pipi sendiri atau dielus sama istri? Ayo. Tergantung lah Ustadz, ngelusnya kayak mana. Kok tergantung Pak? Iya, kalau kurang ngasih duitnya, ngelusnya agak nyubit dia katanya. Ini untuk menyadarkan kita nih Pak. Kalaulah kita sudah tahu ngelus pipi sendiri ini rasanya kurang nikmat. Lebih nikmat lagi kalau kita dielus sama orang yang dicinta. Maka kita harus senantiasa mengedepankan prasangka baik. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Anna inda zanna 'abdi." Aku, kata Allah, senantiasa berprasangka baik terhadap prasangka baik hambaku. Allah saja Pak berprasangka baik terhadap prasangka baik hambanya. Kenapa kita nggak mau jadi seorang hamba yang senantiasa mengedepankan prasangka baik Pak? Contoh sederhana, bapak-bapak tadi pulang sholat subuh dari masing-masing masjid musola ke sini untuk kajian. Dari depan sudah disiapkan makanan dan minuman. Benar? Sudah ada yang makan? Sudah ada yang habis pun. Bahkan ada yang belum makan. Yang belum makan nih bisa jadi ingin nanti sama-sama makan di rumah. Sedangkan yang sudah makan di sini dan yang sudah habis punya prasangka baik, pulangnya ditambahi lagi. Ya kan boleh kan Pak? Prasangka baik. Kan itu dia. Kita tetap prasangka baik dulu nih Pak. Perkara nanti pulang nggak dibawain lagi, ya berarti memang udah habis, kan itu. Tapi mengedepankan prasangka baik dulu. Itu satu. Kenapa prasangka baik ini menjadi penting? Karena nanti keterkaitannya sama kehidupan kita. Nih hidup ini kan berjalan nih kita Pak. Hidup ini berjalan. Kenapa hidup ini berjalan? Karena memang kita kalau cuman sebagai seorang hamba hanya berdiam diri tanpa ada pergerakan, maka kita nggak dapat apa-apa gitu. Makanya kita di awal tadi saya katakan kita tetap harus berprasangka baik. Itu pertama kuncinya. Yang kedua, bapak-bapak jamaah semua yang di sini, kalau saya bilang beras tagi, sudah bisa digambarkan beras tagi seperti apa?
Sudah ya? Keindahannya, pohon-pohonnya, tertiup angin, duduk makan jagung, makan indomie, ceplok telur 2, ada pula kopi FKSMM, di atasnya ditaruh misal ya kan Pak Aris ya kan apa misal, mana tahu sampai sana. Udah bisa digambarkan keindahan perjalanannya ya. Maka sekarang pertanyaannya, kalau saya bilang letak beras tagi sudah bisa dibayangkan, ada kuda, ada pepohonan yang hijau. Sekarang pertanyaannya, sudah bisa membayangkan perjalanan menuju surganya Allah? Ayo. Tadi pertama syaratnya kita harus berprasangka baik ya. Syaratnya yang pertama. Ini sekarang kita mau melakukan perjalanan. Tadi saya ajak bapak-bapak jamaah, orang-orang tua saya untuk jalan-jalan ke Brastagi. Udah tahu Brastagi itu cuacanya dingin, enak. Sekarang sudah bisa digambarkan bagaimana perjalanan seorang hamba menuju surganya Allah. Dapat belum? Baik, kita masuk kajiannya. Ini saya terpaksa Pak, bukan terpaksa lah Pak. Memang kami kalau dalam mandailing itu Pak, saya mohon izin sama tulang saya nih. Ini Ustadz Samsir Lubis ini tulang saya nih Pak. Kemarin ada kejadian seorang anak meninggal karena lahirannya nggak ada tulang ya Pak. Saya nggak sampai pulang nih, hari ini ada Ustadz Samsir tulang saya soalnya nih. Istri saya Pak baru lubis Pak. Jadi anak Ustadz Samsir ini kan lubis Pak. Dan saya banyak terima kasih sama Ustadz Samsir ini Pak. Diingatkan di media sosial. Sedeni kita ketemu di kajian. Ini baru aja Pak masuk WA nih Pak. Mohon maaf sebelum masuk kajian nih. Ustadz Dr. Andes Zulkarnain kirim salam. Ustadz kirim salam sama jamaah, saya lagi ngisi di Sunggal Masjid Nafsiyah katanya. Sarapannya apa? Kuputu tadi Pak. Sarapannya ini. Tenang aja Ustadz, makan aja sarapan. Pulang nanti dibawain lagi biasanya sama Pak Jalal. Ini nggak tahu lah ya kan Pak, nggak tahu lah kan, cuma diingatkan kan boleh Pak, boleh. Baik. Kita mulai masuk Pak, gambaran kita perjalanan menuju surganya Allah. Ingat ya, syarat pertama harus prasangka baik ya. Prasangka baik. Baik, kita mulai masuk. Kenapa perjalanan tadi kita ke Brastagi kita kaitkan dengan menuju surganya Allah? Bapak dari Medan ke Brastagi itu perjalanan kanan kiri ketika ngelihat. Nggak usah, oke lah, masih sampai di Pancur Batu, kita semua masih ngeluh Pak. Jalan rusak, abunya banyak. Masuk Sibolangit Pak, mulai itu nanti Insya Allah indah kali lah ini perjalanannya. Jalannya udah mulai lebar ya sekarang ya. Insya Allah dingin kali udah. Sampai berat lagi Pak. Tujuannya apa? Ini nanti akan menjadi kunci di akhir daripada tausiah kita, kajian kita hari ini Pak. Ingat, mata gunanya untuk melihat. Ketika mata ini melihat ada pohon daunnya hijau, rimbun, indah disejuk, indah dipandang ya. Ada pohon daunnya hijau, rindang, indah dipandang. Tadi tujuan mata melihat. Sekarang tujuan mata berikutnya memandang Pak. Ketika kita memandang pohon yang cuman ada batang, ada ranting, nggak punya daun, gersang, bahkan mau mati, kira-kira dalam pandangan kita apa Pak? Pastinya kita bilang, oh ini kayaknya pohonnya ntar lagi mati nih. Karena dari hasil pandang mata tadi kita lihat pohonnya sudah tinggal batang, ranting, nggak ada daun, kering dia. Sekarang
Kalaulah kita sebagai seorang hamba merasakan kasih sayang Allah, maka kita akan menatap kedua kejadian tadi, pohon yang ada daun hijau dan pohon yang hampir mati tadi, dua-duanya karena ada rahmat Allah di dalamnya. Kalau kita menatapnya menggunakan kasih sayang Allah, bukan hanya menggunakan mata. Kenapa? Karena mata ini bisa nokoh deh, Pak. Mata ini bisa menokoh. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, sesungguhnya kita itu sedang melihat kekuasaan Allah. Kuasanya Allah itulah hari ini yang harus menyadarkan diri kita bahwasannya kita ini gak punya apa-apa. Ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Apa yang mau kita banggakan dalam diri kita? Tidak ada. Harta kaya, Pak? Tidak ada. Pangkat jabatan, Pak? Mohon maaf, saya sebelumnya, Pak, punya kedudukan. Sampai kawan-kawan pada saat saya pensiun 2012, saya sudah pensiun 2012, Pak, dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Ketika pensiun, kawan-kawan semua bilang begini, sayang sekali Ustadz pensiun. Kenapa? Saya bilang, 3 tahun lagi bisa dapat posisi jabatan regional. Nanti mau dikasih makan apa keluarga? Marah saya pada saat itu, Pak. Karena yang ngasih saya makan, Pak, yang ngasih saya rezeki bukan bank tadi, Pak, tapi Allah, gitu. Supaya kita nih, hadirnya kita di sini tetap kita, Allahnya yang kita kedepankan. Makanya di awal saya kunci semua, kita tetap berprasangka baik. Jadi ketika saya pensiun di 2012 itu, banyak yang bilang, nanti Ustadz Denny susah, Ustadz Denny gak punya apa-apa, mau jadi apa? Terus saya bilang, yang ngasih makan saya bukan kalian, tapi Allah. Kenapa? Yang kaya Allah, yang gak punya apa-apa itu kita. Tapi ketika kita mintanya sama Allah, kita sadar diri kita seorang hamba yang gak punya kekuatan apapun, maka Allah nanti yang akan terus menggerakkan diri kita ini, Pak. Makanya hati-hati kita nih, bapak-bapak, orang-orang tua saya dari masing-masing masjid musola melakukan perjalanan untuk hadir kajian di sini. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Pak, buat kita, nggak sampai kita, Pak. Tapi ketika bapak-bapak, orang-orang tua saya melakukan perjalanan dari masing-masing masjid dan musola ke sini, Allah tunjukkan kuasanya. Tadi di jalan ada yang lihat, syukur kita ya, dari tempat kita ke Masjid Baitul Salam. Neng opo rupai. Kalau kita sempet nggak teko iki hari, nggak weruh kita kalau iki pas arek nang sampai iki rupai terus di aspal jalan nih katanya. Tinggal kita bilang nanti yuk ucapkan terima kasih sama Pak Kepala Dusun, Kepala Desa. Cuma kita kadang kurang menyadarin itu, gitu. Ketika Allah sudah mulai tunjukkan kuasanya buat kita, barulah kita sadar diri kita itu siapa, Pak. Yang pintar Allah, yang gak punya ilmu kita. Yang kaya Allah, yang miskin kita, yang kuat Allah, yang lemah kita. Kita ini gak bisa apa-apa, Pak. Teringat saya, Pak, waktu kemarin Ramadan semalam ngisi di Masjid Baitul Salam ini, cuma dikasih nikmat Allah sederhana, Pak, kena asam urat. Tanya Pak Jalang, kena asam urat kaki saya, Pak, ngisi Ramadan di sini. Tapi karena cuma satu jadwalku di sini, Pak. Waktu mau pergi dibilang sama istri, tetap pergi, Pak. Insya Allah, Pak ayah bawa mobilnya nanti, nggak apa-apa. Tapi saya waktu mau buka puasa mohon sama Allah, ya Allah,
Kasih sayangmu lah nanti yang akan membawa diriku sampai ke tempat aku nanti akan ngisi malam Ramadan nanti. Kasih sayang Allah, Pak. Walaupun sampai di sini mereng sana, mereng sini, Pak, mohon maaf, Pak. Tadinya saya nggak percaya dengan penyakit asam urat itu. Katanya kan asam urat itu sakit kan, Pak? Padahal jauh dari nyawa loh, Pak. Kan jauh dari nyawa kan, Pak? Asam urat jauh dari nyawa, Pak. Tapi takdir Allah, Pak. Dari mulai malam pertama Ramadan, pertama kena asam urat, Pak. Masih saya pertahankan, pergi saya ngisi sana, ngisi sini. Takdir Allah. Malam ketiganya, pas mau ngisi, Pak, ya Allah, kesandung cagak kereta. Udah bisa dibayangkan ya, Pak, sakitnya? Udah ya. Malam ketujuh, pas mau pergi ngisi, Pak. Saya nggak tahu apakah disengaja, tapi saya yakin tadi kita di awal sudah saya sampaikan, tetap prasangka baik. Saya berprasangka baik pada saat itu. Takdir Allah, Pak. Istri nutup pintu pagar keterusan, Pak. Kejepit, Pak, kakinya lagi. Udah bisa dibayangkan kan, Pak? Nikmatnya itu udah bisa dibayangkan ya. Tapi begitulah kita tuh, Pak. Udah siap kejepit, nanya lagi istri, sakit, Pak, katanya. Sakitnya di mana, Pak? Di sini, Pak, sakitnya. Itu dia. Tapi itulah kita, Pak. Supaya timbul rasa cinta kita sama Allah, tetap kita berprasangka baik sama Allah, dari perjalanan yang mau kita jalani untuk menuju surganya Allah, maka perjalanan ini sesungguhnya Allah ingin tunjukkan, ini kekuasaanku, kalian gak punya apa-apa. Diingatkan Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jelas dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siangnya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kuasa Allah kan, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Kadus, Pak Kades, bisa jadi Kadus, bisa jadi Kades, sebenarnya bukan karena bapak-bapak milih. Bukan. Tapi karena memang kasih sayang Allah yang Allah berikan untuk Pak Kadus dan Pak Kades, sehingga Allah gerakkan hati bapak-bapak warga untuk memilihnya. Kenapa? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, Pak. Saya tanya, apakah kita bisa merasakan teh manis ini manis sebelum kita rasakan, Pak? Enggak ya? Saya kasih tahu nih, Pak. Bismillah. Maksudnya biar tahu sudah manis atau belum. Biar tahu nih, Pak, tentang rasa nih kita nih. Bismillah. Manis, Pak. Udah pas lah. Cuman aku heran kok teh manis agak rasa kopi juga sedikit sih tadi. Ingatkan. Dah, kita masuk lagi. Perjalanan kita nih tadi dari mencirim nih ke Brastagi melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Maka ketika kita berada di atas dunia mau menuju surganya Allah, perjalanan itu akan kita alami pada saat kita mengangkat takbir sholat kita. Allahu Akbar. Makanya, Pak, orang sholat itu harus sadar. Kenapa harus sadar? Karena ketika kita sadar, sesungguhnya hikmah yang mau kita ambil dari sholat kita tadi, kita merasakan Allah bersama dengan kita. Perjalanan kita tadi dari Mencirim ke Brastagi, kalau kita nggak sadar, Pak, apa terlihat tadi lu? Makanya salah satunya orang yang nggak jatuh wajib untuk sholat adalah orang pingsan. Orang pingsan itu, Pak, nggak bisa disuruh sholat tuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih pingsan, Pak. Sholat kau, sholat, sholat, ya dia pingsan. Tapi kalau dia bangun, sholat ya, berarti nggak jadi pingsan dia, Pak. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat, Pak, ya kan? Ya kan bukan saya yang bilang, kan Bapak yang bilang. Atau dia pura-pura pingsan, nggak sadar dia.
Maka begitulah ketika kita nih perjalanan kita ingin melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah tadi. Prasangka baik kita tetap Allah hadir bersama dengan kita. Satu. Kemudian hikmah dari sebuah perjalanan berikutnya, Pak, kita ingin menelusuri sejarah terjadinya kita. Nih, perjalanan dari Mencirim ke Brastagi. Tentunya kita ingin menelusuri ini tuh, Pak. Dulu tahun 90 sekian nggak kayak gini posisinya nih. Jalannya sempit. Mohon maaf, Pak. Saya dulu waktu disuruh pindah, Pak, dari komplek Pemda tingkat 1 Sidodami, Krakatau, disuruh pindah ke Simpang Pemda Tanjung Sari, Pak. Nggak mau saya, Pak. Kenapa? Sampai bahasa saya gini, Pak, ya, mohon maaf ya. Ini daerahnya tempat jin buang anak, anaknya jin dibuang lagi, Pak. Saking jauhnya itu dulu, Pak. Dulu Muban Surbak itu belum selebar ini, Pak. Ring road belum ada sebelum dibuka jadi 2004 tuh ring road baru dibuka tuh, Pak. Muban Surbakti dulu jalan setapak, Pak, kanan kirinya hutan semua. Cuman dari Simpang Pos itu terus muter dari Simpang Selayang baru masuk dari depan pesantren Rodatul Hasanah. Nggak mau saya, Pak. Tapi itulah sejarah, kita telusuri. Makanya kalau kita nih hari ini mau menyadari balik diri kita dari perjalanan ini, kita ini siapa sih? Cuma hamba. Tugas seorang hamba ngapain? Hanya untuk beribadah, nggak ada yang lain. Makanya kita, Pak, ini mohon maaf, andai kata nih, Pak, andai kata kalaulah hari ini Ustadz Denny dari Simpang Pemda ke sini ke Masjid Baitul Salam, Pak, sepanjang perjalanan diikuti dari atas langit itu, Pak, awan, Pak, sampai duduk sini pun masih ada awan di atas saya, Pak. Kira-kira bapak-bapak punya pendapat kayak mana, Pak? Ini Ustadz ini keras hati nih, ada awan di atas kepalanya, kan gitu. Tapi dalam sebuah sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, pada saat perjalanan tiba-tiba turun cahaya di depannya, langsung bilang, laknat iblis. Kaget iblis, Pak. Kok tahu kau kalau aku iblis? Kalau kita nih sadar, kita ini siapa sih? Bukan siapa-siapa. Kita ini hanya hamba. Kita ini cuman masih ngaku sebagai hamba. Wallahu alam, belum tentu Allah akui kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena masih Allah akui subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan, Pak, ini baru-baru ini takdir Allah, Pak. Saya cukup dikenal sekarang sebagai cucunya Pak Edi Ramayadi di Sumatera Utara ini. Itu ngaku saya. Boleh nggak saya ngaku, Pak? Boleh kan? Apakah diakui Pak Edi sebagai cucunya? Belum tentu. Cemana caranya supaya saya diakui Pak Edi Ramayadi sebagai cucunya? Harus dekat. Sama, Pak. Saya bilang tadi, ini di sebelah kiri saya, Pak, Ustadz Samsir ini tulang saya, Pak. Kan saya nggak tahu nih, Pak, tulang ini yang tulang sebelah mana Ustadz Samsir ini sama saya? Kan nggak tahu, Pak. Ini sebenarnya pelajaran, Pak, buat kita. Mohon maaf ya, Bapak-bapak ya. Istri kita tuh, Pak, itu kan terbuat dari tulang rusuk kan. Tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Kalau kita nih hari ini mau meluruskannya, berikan kasih sayangnya, kita sadari bahwasannya asal mulanya itu dari tulang rusuk itu bengkok. Supaya bisa lurus, berikan kasih sayang, pelan-pelan. Saya pun hari ini, Pak, bisa diakui sama Ustadz Samsir kalau saya ini sebagai nak borunya, kalau saya datang ke rumahnya bawa kopi. Bisa, ya kan, Bang? Bisa, nggak apa-apa. Kode yang ketiga. Bisa, Pak.
kalau kita dekat. Makanya ketika kita nih hari ini menelusuri sejarah tentang kehidupan kita nih seorang hamba, maka kita jangan jauh-jauh dari yang punya diri. Siapa yang punya diri kita? Allah. Kalau kita semakin jauh dari Allah, bagaimana Allah mau memberikan kasih sayangnya, cintanya buat kita? Bagaimana kita mau dalam perjalanan tadi sampai ke dalam surganya Allah, kalau kita nggak sadar nih, kita nih dari mana? Coba Pak, perjalanan kita nih sampai hari ini jadi manusia nih, Masya Allah, luar biasa Pak. Ketika masih di dalam rahim, dihembuskan, janji sama Allah apa? Alastu bi rabbi. Apa kita jawab? Syahidna. Kita jawab. Tapi ketika kita keluar dari rahim seorang ibu, kenapa kita ingkari itu semua? Padahal sudah jelas. Al-Baqarah 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada yang nanya samamu tentang aku, tentang Allah, katakan dekat. Sedekat apa? Uji budak watadang izadaan. Sedekat orang-orang yang berdoanya, mintanya langsung sama Allah. Kalau di kampung ini masih ada yang mintanya bukan sama Allah, segera cepat-cepat Pak, mohon ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita ini mau melakukan perjalanan dari atas dunia menuju surganya Allah. Pak, jalan menuju surga itu Pak, surga itu tadi kan kita sudah bayangkan kan, dari Mencirim ke Brastagi indah, Brastaginya sudah terbayang. Tapi jalan menuju sananya banyak kan, lobang, kelok, kerikil. Kadang nanti kalau ada nanti pas mau naik tekongan jembatan PAM itu, ada nanti pula mobil mogok jadi macet. Karena udah macet panjang, males. Balik kita Pak, pulang. Tapi coba Bapak Pak, lihat KP remang-remang. Kan? Yang ketawa udah tahu deh itu Pak. Udah tergambar deh itu Pak. Tempat menujunya itu Pak, waduh, nikmat kali perjalanan tuh. Makanya kita nih, kalau kita telusuri kita ini dari mana, asal kita nih dari mana, kita sadar siapa diri kita. Tidak ada dari kita nih hari ini sedikit pun yang mau menduakan Allah, itu tidak ada. Makanya Allah itu tetap harus yang pertama. Jangan pernah jadi yang kedua, atau nanti yang ketiganya pun. Tetap kedepankan Allahnya, prasangka baiknya sama Allah. Tadi di awal sudah saya sampaikan prasangka baiknya. Kalau yang udah habis makanan, bisa jadi pulang dibawai prasangka baik kita. Itu kan prasangka baik. Makanya kita nih Pak, ketika kita sadar siapa diri kita nih hari ini, tidak ada lagi Pak kalau Allah berikan misalnya sesuatu yang menurut kita bukan keinginan kita nggak punya prasangka buruk sama Allah. Memang ini kok. Mohon maaf Pak, saya 2 atau 3 minggu yang lalu ada datang, kebetulan orang ini pernah saya bantu. Jadi dia bilang, Ustadz, nanti 2024 kalau Ustadz nyalek, kami satu kampung milih Ustadz, bisa kami ngasih 7.000 suara katanya. Langsung saya bilang, Pak, kalau betul 7.000 bisa kau kasih, kau aja yang nyalek, saya bilang. Ya kan benar kan? Kalau 7.000 dia bisa ngasih saya Pak, ya bagus kau aja yang nyalek, saya bilang. Udah pasti kok jadi anggota dewan, saya bilang. Enggak Ustadz, niat saya mau bantu. Kalau niat mau bantu bukan begitu. Lalu ada yang nanya nih, pasti nanti nih Pak, Ustadz mau nyalek? Enggak Pak. Mohon maaf Pak, kenapa kalau Bapak tengok nanti mobil saya Pak? Mobil saya itu bacaannya Ustadz Dewan. Itu karena saya trauma 2019 kalah nyalek Pak. Bener. 2019 saya nyalek Pak, kalah. Selisih sedikit aja Pak. Mohon maaf Pak, karena saya kalah,
Sampai anggota dewan yang sekarang jadi, Pak, kalau sakit nggak pernah dikabari saya, Pak. Khawatir dia, katanya kalau saya doakan dia mati, Pak. Karena kalau mati pasti kena PAW, Pak. Kalau kena PAW, aku jadi anggota dewan. Jadi makanya pun kalau mau yang daftar caleg ini, Pak, kalaupun udah duduk, Pak, datangilah, Pak, yang nggak duduk itu. Datangi. Kalian jangan doain aku mati ya, bilang. Karena kalau udah jadi anggota dewan nanti, Pak, anggota dewannya itu takut, Pak. Takut kalau yang nggak jadi tadi doakan dia mati. Karena kalau mati itu cepet PAW-nya, Pak, langsung diganti. Makanya sebaik saya kalah, Pak, ibu-ibu di Sunggal langsung bilang, Ustadz, kita tabalan. Mabal ngapain? Aku bilang, Ustadz kan kalah nyalek. Udahlah, kita buat aja namanya Ustadz Dewan. Rupanya Denny Kurniawan, Pak. Dewan itu diambil dari nama saya, Denny Kurniawan, singkatan. Tapi syukur alhamdulillah, karena ditabalkan jadi Ustadz Dewan, walaupun aku nggak menang, Pak, nginjek-nginjek sama kayak orang ini, Pak, bisa nginjek-nginjek kantor dewan. Pokoknya tiap hari tugasku bukain pintu, Pak. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau ditanya tugas di mana, di dewan, DPRD Medan. Ngapain? Buka pintu, nggak apa-apa, Pak. Tapi kan kita kerjanya di sana, kan? Itu dia. Makanya ketika kita sadar nih, Pak, kita harus kita telusuri, kita ini sadarnya dari mana. Ya mohon maaf, hanya dari sperma bisa jadi kayak gini, punya badan yang kokoh, kuat. Tapi ingat, kita, Pak, sesungguhnya bukan diri kita yang lemah. Ingat, bukan diri kita yang lemah, tapi karena kita belum menemukan kekuatan di dalam diri kita. Contoh, ada tembok 3 meter, logikanya nggak bisa kita lompati nih, Pak. Bener ya? Tapi karena ada hor-hor di belakang kita, Pak. Hor-hor itu kalau di kampung kami namanya anjing, Pak. Saya nggak pandai bilang anjing, cuman pandai bilang hor-hor. Kalau ada hor-hor di belakang kita, dikejar kita, terlompati nggak tuh? Terlompat. Kenapa? Karena ada kekuatan kita. Maka ketika kita nih hari ini semakin menyadarkan diri kita ini lemah, maka sesungguhnya Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk semakin dekat dengan Allahnya. Kalau kita mau sadar. 2, kita harus telusuri diri kita dari mana. Yang ketiga, Pak, bentuk perjalanan itu yang paling penting adalah perjalanan kita menuju perjuangan menuju Allah. Ini kita menuju ke surga ini kan banyak butuh perjuangan, Pak. Sama kayak jamaah haji kita kemarin. Perjuangannya luar biasa kan, Pak? Sampai-sampai ada yang viral. Makanya ketika saya mengisi tausiah ada jamaah mau berangkat haji, Pak, ada orang pesen, Kak, nanti kalau misalnya seandainya kakak udah sampai sana, Kak, pulang, aku pesen baju ini, si abang pesan ini. Saya marah loh, Pak. Mohon maaf, Pak, khususnya untuk warga di kampung kita ini, Pak, di dusun ini, di desa ini. Kalau ada orang kampung ini berangkat haji, jangan bebani dengan oleh-oleh. Ada yang mau berangkat tahun depan, Pak? Ada ya? Alhamdulillah, insya Allah. Jangan pernah dibebani dengan oleh-oleh, Pak. Walaupun nanti misalnya nanya, Ustaz ini berapa nomor pecinya? 10, saya kasih tahu. Kalaupun pulang dibawanya, Pak, peci nomor 10, alhamdulillah. Tapi jangan kita bebani. Ustaz ini bajunya ukurannya apa? XXL. Oke, boleh. Tapi jangan kita yang minta. Misalnya, siapa yang berangkat haji? Oh, Bapak. Pak, nanti kalau berangkat haji, Pak, belikan saya peci ya, Pak. Nomor saya 10, baju saya XXL. Jangan. Tapi ketika misalnya dia nanya, Ustadz, berapa nomor pecinya? 10. Bajunya XXL. Pulang dibawai, boleh. Boleh. Nomor peci saya ini 10, Pak. Baju saya XXL, ya kan boleh kan, mengingatkan kan boleh, kan bukan minta kita tadi kan, mengingatkan. Tugas kita ini cuman mengingatkan. Kalau tadi kan beda, Pak, konsepnya dengan yang minta tadi kan. Makanya ketika para calon duyufur rahman itu berjalan menuju perjuangan Allah, nggak mudah, Pak.
Bahkan kita Islam mau mempertahankan Islamnya kita pun nggak mudah. Nih perjuangan kita, perjalanan kita menuju tadi Pak. Kita mau sama-sama sampai di Brastagi, tapi banyak perjuangannya. Tentunya ada strategi Pak. Kita dari Mencirim mau sampai kita ke Brastagi, ada strateginya kan? Mau naik apa nih? Naik motor. Motornya harus dilihat, bannya, anginnya, minyaknya, semuanya harus lengkap. Maka diri kita juga begitu. Ketika mau perjalanan menuju surganya Allah, lihat balik Pak, sudah ada nggak bekal dalam diri kita nih? Persiapkan. Makanya saya teringat Pak almarhumah mama itu selalu mengingatkan, imanmu nggak boleh kau tinggal di rumah, apalagi kau kantongi. Tadinya saya nggak paham tuh Pak, kenapa iman nggak boleh ditinggal di rumah, apalagi dikantongi. Rupanya benar, perjalanan Pak dari Mencirim ke Brastagi, tujuannya Brastagi Pak, tapi banyak orang yang nggak sampai di Brastagi, berhentinya di Panatapan Pak. Nggak jadi dia ke Brastagi, masih sampai di Panatapan berhenti, duduk dia makan Indomie, makan jagung, iri, cantik kali lah, terlena dia Pak. Tengok jam udah sore, pulang, nggak jadi ke Brastaginya. Maka perjalanan kita untuk sampai ke surganya Allah butuh perjuangan kita Pak. Sholat yang hari ini kita laksanakan pun sebenarnya akhir endingnya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk dapatkan pahala. Kalaulah kita sholat kita Pak dapatkan pahala, mohon maaf, ini kita yang duduk termasuk saya, udah ada yang tahu pahala sholat kita Pak? Belum. Kalaulah hari ini Pak kita tahu pahala sholat kita, udah pasti kita besok. Makanya mohon maaf, ada orang selesai berangkat umroh atau haji yang biasanya rajin ke masjid, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram rajin dia Pak. Situ sampai dia di Indonesia, kok nggak ke masjid Bang? Kemarin waktu abang di Masjid Nabawi katanya, barang siapa yang sholat sekali saja di Masjid Nabawi sudah sama seperti mengunjungi 100.000 masjid katanya. Sampai sini nggak sholat masjid lagi dia Pak. Itu dia. Padahal kita mau berjalan menuju perjuangan Allah. Makanya nggak mudah. Orang sholat itu pakai strategi Pak. Orang sholat pakai strategi. Bagaimana strateginya? Bekali diri kita Pak. Ketika sholat serahkan diri kita hanya sama Allah. Mohon maaf, siapa di antara kita yang ingin mati dalam keadaan sholat? Mati dalam keadaan sholat? Sekarang kalau mau ditanya, mau matinya kapan? Hari ini atau kapan? Gak ada yang mau kan hari ini kan? Semua mau mati dalam keadaan sholat. Tapi waktu ditanya mau matinya kapan, nanti lah Pak, belum ada, belum tahu. Sekarang kalaulah diantara kita ini semua tahu kapan kita mati, enak nggak Pak? Enggak lah. Kalau tahulah jadwalnya hari ini, jadwal saya mati Pak, nggak akan terasa lagi Pak teh manis ini saya. Kalaupun diundang, Ustadz jangan lupa besok jadwal Ustadz di Masjid Baitul Salam. Gak bisa Pak Jalal, besok jadwalku mati. Misalnya, apa selera lagi saya Pak? Enggak lah, udah mempersiapkan diri terus kita. Makanya ketika kita sholat itu pakai strategi. Perjuangan kita menuju Allah itu ada strateginya. Oh Ustadz, kami kalau sholat masih hari ini ngejar pahala. Boleh, silakan. Tapi lama-kelamaan ketika sholat itu menjadi kebutuhan buat kita, nggak ada lagi cerita pahala Pak. Ceritanya kita nih butuh sama Allah. Sekarang kalau kita nggak sholat, Allah rugi nggak Pak? Enggak. Kalaupun kita sholat, Allah untung? Enggak. Tapi kita ketika kita nggak sholat, nggak tenang nih Pak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang beriman itu kalau mau hatinya tenang, hatinya tentram, ingat Allah. Kenapa? Karena hanya dengan ingat Allah, Allah yang berikan ketenangan dalam diri kita.
Jadi mudah-mudahan bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkanlah Allah. Kadang kita Pak merasa karena diri kita Pak, kita lupa ada Allah. Oh, saya bisa gini karena saya anak pintar, karena saya ini cerdas. Lupa sama Allahnya. Jangan ditinggalkan Allahnya. Kalau nggak ada Allah, nggak ada kita nih Pak. Makanya pernah saya tanya Pak, nih sebagai penutup, Allah punya sifat baqo, kekal. Seluruh alam jagat raya ini akan hancur Pak, kecuali Allah. Allah ingatkan, khalidina fiha abada. Akan dikekalkan Allah kita nanti bagi yang beramal ibadah di surganya Allah. Akan dikekalkan Allah kita nanti yang beramal ibadah di surganya Allah. Apakah surga itu baqo? Mana Pak? Allah punya sifat baqo, kekal. Seluruh yang ada di jagat raya ini semuanya binasa kecuali Allah. Lalu Allah ingatkan, khalidina fiha abada. Akan dikekalkan Allah bagi kita yang beramal ibadah nanti di surganya Allah. Apakah surga itu kekal? Gimana Pak? Saya ulang ya. Allah punya sifat baqo. Seluruh yang ada di jagat raya ini semuanya binasa, hancur kecuali Allah. Lalu Allah ingatkan, khalidina fiha abada. Akan dikekalkan Allah kita nanti bagi yang beramal ibadah di surga. Apakah surga dan neraka itu baqo, kekal? Tidak. Kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka, boleh nggak Pak? Boleh. Haknya Allah. Mau protes kita? Enggak. Tapi kenapa Allah sengaja siapkan surga buat kita? Karena Allah memberikan kasih sayangnya buat kita sebagai seorang hamba. Jadi ketika kita hari ini jangan menganggap diri kita yang paling kuat, yang paling hebat, karena masih ada Allah. Kalau ada hari ini yang masih menganggap dirinya hebat karena pangkat, karena jabatan, siap-siap pensiun Pak. Mohon maaf lah. Misalnya, jangan sampai kejadian di kampung ini Pak. Kalau di Masjid Baitus Salam ini ada warga seputaran sini Pak yang nggak pernah ke masjid dikarenakan alasannya satu Pak, belum pensiun. Karena ada nanti Pak yang punya alasan gitu Pak. Kok nggak ke masjid Bang? Belum pensiun. Kalau sempat Allah pensiunkan sebelum pensiun, gimana Pak? Dia belum pernah ke masjid kan? Tapi sudah Allah pensiunkan duluan dia sebelum dia pensiun. Makanya oleh karena itu, mari sama-sama kita sadarkan balik diri kita. Kita ini hanyalah seorang hamba. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan hanya mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup kajian kita ini, jika ada yang sama-sama ingin kita diskusikan sejenak sampai kurang lebih 15 menit ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.